Jadi hari ini dulu waktu gue pengen kuliah, gue pengen cari waktu itu salah satunya ke Amerika. Waktu itu cari informasi untuk kuliah ke Amerika susah banget, bener nggak bagi kalian yang udah nyari? So gue hari ini punya spesial, jadi dia di kuliah di UCLA, University of California, Los Angeles. Gimana sih caranya kuliah ke Amerika? Langsung aja kita lihat informasinya. What's up guys, balik lagi channel aku atau singkatan Dudana Kuliah. Sekarang gue udah sama temen gue, Gary, yaitu dia kuliah di UCLA, Gary. Ya, UCLA. Dan dia temen SMA dari semester 1, jadi dia dari Indonesia lulus kelas 3. Nah, gimana sih ceritanya? Ayo kita denger. Oke, Ger. So, boleh perkenalin diri lu gak, Ger? Dan gimana waktu itu ceritanya lu bisa kuliah ke UCLA? Mungkin dari SMA ke community college dulu. So, aku dari SMA kan, yang you guys tahu, Smoky juga nih, sama kayak Dimas kan, udah satu teman SMA. Terus jadi aku kayak ke community college dulu, setelah lulus, kayak 2 tahun gitu, habis itu baru ke universitas 2 tahun gitu. Jadi rencananya sih kayak gitu sih. Terus kayak dari community college itu, apa ya, aku apply sebagai anak transfer, kan ada freshman ada transfer kan, kalau masuk universitas. Nah kalau lewat jalur freshman itu kayak susah banget gitu, saya kayak ada perlu tes SAT kayak semacamnya lah gitu, kayak standar UN SMA-nya mereka gitu, which is kan kita kayak kalau orang Indo, orang internasional kan kita kan kayak diajarinya kan ngomongnya Indo, bahasa Indo gitu, jadi susah gitu, jadi kayak perlu penyesuaian diri gitu, jadi akibatnya ambil jalur transfer kan. Nah, transfer itu tuh kayak 2 tahun di community college, 2 tahun di universitas. Jadi total 4 tahun bachelor gitu. Nah, by the way, jadi sebelum lu ke situ mungkin dari lu SMA ke community college itu ada penjurusan atau gimana ya? Gue pengen nanya itu. Nah, sebenarnya pas di community college itu tuh kita kalau belum declare kita punya penjurusan nggak apa-apa. Karena college itu kita masih bisa ganti-ganti gitu, misalnya ada yang nggak cocok, kita ganti. Asalkan pas di community college itu yang terpenting adalah kita mengambil kelas-kelas buat preparation buat major kita gitu. Oke. Gitu. Jadinya ya it's okay gitu. Oke. Jadi gimana waktu itu ceritanya lu bisa dari SMA ke daftar ke community college? Kayak dokumen-dokumen apa yang perlu dipersiapin gitu ya? Iya. Kayak yang pasti kan pasport kan. Pasport kan tuh penting, kayak kita perlu kayak visa student gitu. Nah, soalnya kan kita biasa kalau kita ke Amerika kan kita kalau mau kayak liburan doang kan kita nggak perlu visa student, kita perlunya visa turis gitu. Cuman karena kita perlu, kalau kita mau sekolah di sana, hal yang terpenting adalah kita persiapin visa student di pasport kita gitu. Nah, kalau kita kayak kesulitan kayak gimana caranya sini sana, kita kayak kontak agent aja gitu. Agent kayak terdekat dari lokasi kita, misalnya kita tinggal di Jakarta atau misalnya Jakarta atau enggak Surabaya gitu, atau enggak yang lainnya gitu, kita kontak kayak agent terdekat kita, cari info di internet gitu. Nah itu langkah pertama sih yang perlu dilakukan sih. Jadi dari lulus Mak 1, dari lulus kelas 3, langkah pertama yang lu lakukan adalah cari agent dulu kan ya? Cari agent yang buat kesana gitu. Jadi cari agent yang untuk bisa kuliah, bisa masuk ke community college ya kan? Sebenarnya kalau mau masuk universitas bisa sih. Jadi maksudnya agent itu tuh buat kayak kita mau kuliah di Amerika lah, whatever lah gitu. Dan tadi kan lu bilang bahwa bisa langsung kuliah univ kan. Tapi kenapa lu pilih community college dulu? Sebenarnya gue pilih kayak community college tuh soalnya kan kayak gue kayak perlu penyesuaian bahasa Inggris juga gitu. Saya kalau di univ kan kayak lu nggak usah, lu kayak udah mesti kompeten banget gitu, terus kayak persaingannya juga lebih ketat gitu. Saya kan kita kayak kalau kita apply langsung freshman kan kita bersaing sama anak-anak high school di SMA gitu.
I see, Dan I see. kayak admission rate-nya itu juga jauh lebih rendah dibanding transfer gitu. Jadi lebih susah gitu. I see. Berarti apa namanya? Jadi pertama lu kan pakai agent dan bisa pilih antara ke univ dan bisa ke community college. Dan kenapa lu pilih community college? Bahwa ada tahap penyesuaian ya di situ kan? Ya. I see. Dan keuntungannya kayak pas kita di community college biayanya lebih murah gitu. Kayak per quarternya biayanya disesuaikan dengan kelas-kelas yang kita ambil. Karena kalau di universitas itu biayanya itu tuh sama gitu. Jadi satu quarter misalkan ditetapin 15.000. Mau kamu ambil kayak 3 kelas atau 4 kelas tetap 15.000. Kalau di college itu sesuai dengan kelas kita, misalnya satu kelas misalkan 1.000, 2 kelas 2.000 gitu. I see. Jadi kalau harganya juga lebih murah ya, jauh ya? Ini lebih murah gitu. Untuk dokumennya sendiri, waktu itu lu perlu persiapin apa aja ya, Oh, yang diminta oleh agen? Ada pasport, visa student, terus I-20, I-94. Ya, I think itu sih yang terpenting sih. I see. Dan apa namanya? Dan paspor itu visa itu dia yang ngurus juga ya, kayak si agennya. Jadi visa kayak gitu-gitu dia yang urus kayak cara apply-nya. Terus ya jadi kita tinggal kayak ikutin petunjuk agen kita dan pasti kita disuruh ke kedutaan besar US gitu di Indo gitu. Kita kayak di interview kayak misalkan kayak lu mau ngapain ke US. Nah, kita bilang aja kita mau belajar gitu-gitu, pasti dikasih. Pasti kayak udah di-approve gitu. Dan ya memang kita mau belajar ya, dan apa namanya itu kalau interview gitu susah nggak ya untuk dapat visa? Enggak sih. Kan kita kan student kan pasti orang Amerika pasti kayak terima dong student dong. Kayak mereka seneng banget ada international student gitu.